Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang ada. Selamat datang di Hope Church, gereja yang berpusat kepada Injil. Kita selalu mempunyai slogan, datang saja apa adanya, karena di sini bukan tempat orang sempurna, namun kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Kita akan masuk dalam perenungan kita minggu ke-32. Saya akan membacakan pertanyaannya dan Bapak Ibu dan kita bersama-sama akan menjawab ayat firman Tuhannya. Pertanyaannya, Paulus berdoa 3 kali minta kesembuhan. Jika kasih karunia Tuhan cukup, mengapa duri di dagingnya tidak pernah dicabut? Kita akan membaca di 2 Korintus 12 ayat 9. 1, 2, 3. Kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Banyak dari kita pernah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk sebuah jalan keluar di dalam kehidupan kita. Entah itu sebuah kesembuhan fisik, entah itu pemulihan dalam ekonomi kita, atau masalah yang kita gumuli di dalam hidup kita. Kenyataannya terkadang doa yang kita naikkan dengan linang air mata justru seolah dijawab oleh Tuhan. Dengan keheningan dan situasi yang tidak kunjung berubah, kisah Rasul Paulus memberi kita perspektif yang sangat membebaskan mengenai hal ini. Paulus bukanlah orang sembarangan. Ia dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mujizat. Namun untuk penderitaannya sendiri yang ia sebut sebagai duri dalam daging, permohonannya tidak dikabulkan. Mengapa Tuhan membiarkan hambanya yang begitu setia terus menderita? Kita sering mengira bahwa kedekatan dengan Tuhan adalah jaminan bebas dari kesulitan kehidupan ini. Bebas dari pergumulan kehidupan ini. Ternyata Tuhan memiliki rancangan yang jauh lebih besar daripada sekedar kenyamanan fisik kita. Paulus sendiri akhirnya menyadari bahwa duri tersebut diizinkan Tuhan. Diizinkan ada agar ia tidak menjadi sombong. Mengingat pengalaman rohaninya yang luar biasa, penderitaan itu menjadi jangkar yang menahannya agar tetap membumi dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari. Dari ayat yang kita baca tadi, jawaban Tuhan kepada Paulus sangat mengejutkan namun mengubahkan hidup. Kisah karunia yang cukup berarti kehadiran Tuhan di tengah badai jauh lebih berharga daripada berhentinya badai itu sendiri. Saat kita merasa tidak sanggup lagi berdiri karena beban yang begitu berat, karena persoalan dan pekerjaan kita yang ada, justru disitulah Tuhan menggendong dan menopang kita. Ketika Tuhan menahan apa yang kita minta, Ia sebenarnya memberikan apa yang paling kita butuhkan. Sebuah pengenalan yang lebih dalam akan kasih-Nya dan pembentukan karakter kita yang memampukan kita terus mengabdi di tengah rasa sakit ini. Kiranya perenungan di minggu ke-32 ini kita diundang lagi untuk mengkalibrasi lagi hati kita. Bahwa kelemahan kita bukanlah
akhir dari segalanya. Pergumulan kita, persoalan kita, melainkan yang terjadi, melainkan ruang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara sempurna di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.